Selamat bergabung ya. Buat semuanya. Masya Allah. Indonesia Timur, Iya. Indonesia Barat, di luar Masya Allah. Jabodetabek. Tuh yang baru bergabung temanya apa sih? Doa-doa yang menggetarkan langit. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Dari ibu-ibu Bogor. Dari Bogor semua Jam makasih udah 11 datang ya. berangkat dari rumah. Sampai sini Tiba jam? di sini jam 3. Berarti? Belum mandi. Iya. Ustadz, tapi semuanya pada tahu loh kalau doa-doa yang dikabulkan biasanya pada nyebut doa sapu jagat. Doa sapu Rabbana jagat. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah wa fil Iya udah ya. Udah ya? Nanti durasi saya habis. Iya, gak dapat sausnya. Ustaz, mereka pada tahu. Tapi Tahu. mereka gak tahu kapan waktu yang tepat untuk membacanya. Mm-mm. Kapan Ustaz? Baik, kapan dibaca? Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kemarin baru aja saya ketemu Pak yang ciptain lagu Rabbana Atina Fid Dunya. Itu katanya 2 tahun dibuatnya. 2 tahun dibuatnya. Lama banget ya? Iya, baik buat semuanya. Makasih infonya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal buat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan yang ada di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan yang ada di akhirat. Satu lagi, ya Allah jauhkanlah kami dari apinya neraka. 3 permintaan, maka ketiga-tiganya ini menyapu, merampung semua permintaan. Makanya disebut doa sapu jagat. Pertinyiinyi. Wah, pertanyaannya. Ya ini Mas Tukul ya, lagi nonton. Pertanyaannya, pertinyiinnya. Apa pertanyaannya? Kapan bagus dibacanya? Kapan? Sebaiknya setiap sesudah berdoa, tutuplah doamu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap berdoa sebaiknya tutup. Tapi paling bagusnya kapan? Ada 3 waktu yang paling dianjurkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa itu? Yang pertama antara azan dan iqamah. 1, 3. Antara azan dan iqamah. Kalau kita buka kitab-kitab gundul, kitab kuning, selalu dikatakan antara 2 azan. Yang dimaksud antara 2 azan itu adalah azan dan iqamah. Yang kedua. Yang kedua, kapan bagusnya kita baca? Setelah salat fardu. 1, 3. Setelah Sholat fardu. iya, apalagi kalau kita sholat fardunya di Masjidil Haram. Wow, pantas. Makanya di rukun yang mana? Rukun yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi sudah 2. Yang pertama antara azan dan iqamah. Ya. Yang kedua sesudah salat fardu. 1 lagi. Ya. Pada saat di salat sunat di sepertiga malam. Wah, Bagusnya Masya pada Allah. saat kita baca doa witir. Oh, habis witir. Subhanallah bihamdi subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah. Masya Subuh Allah. kudus rabbuna wa rabbul malik. Maru rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hati-hati di jalan Ustaz. Ya. Makasih ya Ustaz ya. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong. Masya Allah. Ya Allah, Ustaz pada ngagetin tadi udah tahu banyak nenek-nenek di sini semua. Pada kaget, kasihan. Yuk kita lanjut lagi ya. Lanjut. Dibilang nenek-nenek seneng loh. Masya Allah. Ustaz Syam. Pada sedih loh. Kenapa? Nggak ada yang nyaut loh tadi dengan Iya. nenek-nenek. Siap, apalagi? Ustaz, tadi kan ada doa 3 golongan doa yang tidak akan tak terkabulkan gitu ya. Pokoknya akan dikabulin yang sebelumnya ya. Iya, iya, Nah iya, ini iya. doa 3 lagi golongan yang bisa menggetarkan langit gitu. Langsung dijabah sama Allah gitu. Katanya perempuan. Oh, perempuan, dari kalangan perempuan? Iya. Oh, baik. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Tapi guru-guru seluruh jamaah yang ada di rumah silahkan dibuka Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan diperintahkan hendaklah seorang berbuat baik kepada ayah dan ibunya, wabil khusus kepada ibundanya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, yang telah mengandungnya dengan susah payah, dengan penuh keletihan, dengan penuh kesusahan di dalam mengandungnya, dan bertambah-tambah terus daripada kesulitannya. Wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, hingga seorang anak itu pun berusia 40 tahun, maka hendaklah dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhan, bantulah aku untuk mencari-cari nikmat mana yang telah Kau berikan padaku yang belum aku syukuri. Berkata para ulama, inilah cara agar nikmat itu ditambahkan oleh Allah. Kalau kita mau nikmat kita ditambahkan oleh Allah, sibuklah kita mencari nikmat mana yang sudah ada yang belum disyukuri. Sebaliknya, ada orang yang justru sibuk melihat nikmat yang belum dia dapatkan. Kapan ya saya punya mobil, kapan ya saya punya rumah, maka nikmat naik motor akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang ada di otaknya adalah naik mobil. Kapan ya saya punya rumah mewah, padahal dia sudah punya rumah kontrakan kecil. Selama ini dia sudah nikmat tidur di sana, bisa tidur dia di sana, tapi karena otaknya selalu memikirkan rumah mewah, akhirnya terganggu tidurnya di kontrakan kecilnya. Orang kalau menikmati dan juga mensyukuri nikmat yang sudah ada, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau orang sibuk mencari nikmat yang belum ada, maka Allah cabut nikmat yang sudah ada. Kemudian ditanyakan, ada yang berkaitan dengan perempuan yang diijabah, yang menggetarkan langit doanya. Siapa mereka? Adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Kenapa? Kelebihan ibu kita tidak ragukan lagi. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi pun menentukan daripada tingkatan seorang wanita soleha yang mampu melahirkan dan mengurus anak-anaknya, seorang ibu untuk anaknya. Yang kedua, seorang anak untuk ayahnya, wabil khusus seorang anak perempuan. Anak perempuan yang solehah ketika dia mendoakan orang tuanya, bukan hanya mengangkat derajat orang tuanya, tapi juga memperoleh pahala untuk anaknya. Yang ketiga adalah seorang perempuan yang solehah. Siapa? Seorang istri yang mendoakan untuk suaminya. Suaminya mencari nafkah di pagi hari, seorang istri di rumahnya sholat duha sembari mendoakan yang baik-baik untuk suaminya, bukan senantiasa overthinking, suamiku di kantor sama siapa ya, nanti dia nganterin siapa ya, ntar dia nebeng lagi itu perempuan. Waduh. Itu pulang, itu overthinking, terlalu banyak curiga, suudzon, akhirnya lupa mendoakan suami. Nauzubillahi min zalik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Berarti doa dari ibu-ibu semua yang insya Allah akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Lanjut lagi ya. Lanjut ya. Kurang semangat, lanjut lagi ya. Iya, Masya Allah. Habib mau nanya lagi, Bib, izin Bib. Boleh dong. Kalau kita lagi ada di tempat yang kira-kira tempatnya tuh tidak layak untuk berdoa gitu ya Bib ya. Tempat yang tidak baik lah gitu. Di kamar mandi. Mungkin di kamar mandi. Tapi ternyata lagi di kamar mandi kepepet Bib. Kayak butuh pertolongan dari Allah. Terus kita berdoa deh. Itu kira-kira doa kita akan tetap dikabulkan apa enggak walaupun di tempat tidak baik. Contoh di kamar mandi atau di tempat lainnya Habib. Silakan Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Seringkali kan kalau masuk kamar mandi kita berdoa. Bagi mereka yang hafal doanya. Tapi nggak hafal dia main masuk aja. Harusnya kan masuk pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Tetapi karena dia nggak paham. Masuk kaki kanan. Keluar pakai kaki kanan.
Kadang-kadang masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Akhirnya terbalik-balik. Mereka tidak memahami akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila kita di kamar mandi, masuk di kamar mandi, tiba-tiba di loteng kita ular turun. Ya kan? Ularnya segede paha. Wah, gede banget. Kaget. Mau ngucap, takut karena lagi di kamar mandi. Nah, kan ada penjelasan di dalam kitab Al-Muwatta. Menurut mazhab Imam Maliki dijelaskan bahwasanya ketika di dalam kamar mandi bahwasanya tidak boleh mengucapkan bismillah. Bismillah pun tidak boleh diucapkan. Dan ketika di kamar mandi menurut mazhab Imam Abu Hanifah bahkan diharuskan kalau ngambil wudhu aja baca bismillah. Menggunakan baca bismillah. Terus ketika kita menurut mazhab Imam Syafi'i betul-betul hati-hati terhadap sebuah hukum. Apabila di dalam kamar mandi dan kamar mandinya ada jambannya atau ada WC-nya atau ada tempat buang hajatnya, maka dalam hatilah ketika mengambil wudhu. Tetapi kalau bisa jangan di situ, di tempat yang nggak ada jambannya. Jadi dipisahkan. Nah, kalau misalkan di dalam nih, di dalam kamar mandi ular jatuh, maka dia berdoa, kira-kira doanya dikabulkan gak sama Allah? Ya kan? Boleh kan dia mengucapkan, melapazkan. Maka dia tidak boleh melapazkan doa tersebut, maka berdoa dalam hatinya. Ketika dia berdoa dalam hatinya, berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watid da'i idza da'ani. Maka ketika hamba ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah itu dekat dengan hambanya. Bahkan lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Urat malu atau bukan nih? Bukan. Oh bukan. Ya kan? Dekat dengan urat leher kita. Sangat dekat Allah kepada hambanya. Mintalah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di kamar mandi berarti kita nggak boleh mengucapkan dengan lapas dengan lisan kita, tapi dalam hati minta kepada Allah akan pertolongan Allah, minta keselamatan dan lain sebagainya. Atau bahkan di tempat-tempat yang tidak baik, yang saya tidak bisa sebutkan, tapi intinya adalah tempat-tempat yang nggak bagus, tempat yang nggak baik, terjadi gempa, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bolehlah meminta kepada Allah di dalam hatinya dan berharap akan pertolongan kepada Allah sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari situ adalah tempat untuk bertobat kepada Allah, disentuh hatinya, jiwanya. Mungkin bisa jadi juga ya kan, ada seseorang yang dimana dia di tempat maksiat atau di tempat dosa. Ketika itu ada terjadi sebuah hal musibah besar, akhirnya dia ingat kepada Allah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Dan di tempat tersebut dia pulang, dia mandi hadas besar, dia sholat 2 rakaat, minta ampunan kepada Allah. Boleh jadi doanya dikabulkan oleh Allah dan dia ketika bertobat minta ampunan kepada Allah, niscaya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak dilihat dari awalnya, tapi dilihat akhirannya. Prasangka baiklah kepada mereka. Siapa mereka? Mereka ahli maksiat. Boleh jadi besok dia bertobat, dia menjadi orang baik. Ayo kita berdoa. Doanya kalau kepepet ada nih doanya. Wah, apa? Mau tahu gak? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. La haula. Wa la quwata. Illa billah. Il-aliyil azim. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindungmu. Allah adalah sebaik-baik penolong ataupun pelindung. Dan kita berharap akan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya ditolong sama Allah. Berarti sekarang harus sering dilatih sama diamalkan doanya ya. Takutnya tiba-tiba lagi ada apa-apa, apa ya doanya? Jangankan baca doa, ya kan? Bismillah aja lupa. Lupa gitu. Ya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Ya Allah, ya ini dari tadi aku udah banyak banget nanya ya. Sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah bertanya dan juga ada pertanyaan dari media sosial. Yuk kita sama-sama masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nanti aku kasih kesempatan ya buat nanya ya. Sekarang aku bacain dulu dari medsos nih. Dari Instagram @reskiraditya. Assalamualaikum Ustadz, teman saya orangnya suka berbuat jahat. Tapi setiap dia berdoa meminta sesuatu pasti terkabul.
apakah benar Allah juga mengabulkan doa orang jahat? Oh, gimana nih Ustadz Syam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika musim kemarau, musim kering di masa Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa memerintahkan semua untuk berkumpul untuk minta hujan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan dan berbicara kepada Allah, karena Nabi Musa punya kelebihan kalimullah, bisa ngobrol langsung sama Allah. Akhirnya kata Allah, bagaimana mungkin saya mau turunkan hujan di kampungmu wahai Musa, sedangkan di situ ada orang yang sudah bertahun-tahun bermaksiat terus kepada aku. Ada orang yang berbuat jahat terus di situ. Jadi tidak akan pernah ku turunkan hujan kalau masih ada orang tersebut, kata Allah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun mengumumkan, siapa pelaku maksiat di antara kalian, keluarlah. Karena tidak akan pernah turun hujan ini kalau masih ada kau di antara kami di sini. Akhirnya tiba-tiba ketika Nabi Musa bilang begitu, turun hujan yang lebat. Nabi Musa heran, ya Allah belum keluar orangnya, kok engkau turunkan hujan? Maka ternyata ketika Nabi Musa tegur seperti itu, orang tersebut langsung minta sama Allah, ya Allah jangan kau buka aibku di sini, ya Allah jangan kau buka aibku di sini, ya Allah. Maka kututupi aibnya orang tersebut dan tidak ada satupun orang yang tahu yang mana yang pendosa tadi. Itu orang yang sudah berbuat jahat banget diterima sama Allah Subhanahu wa taala doanya. Jadi yang pertama buat Rezky Raditya dan buat kita semua, jangan vonis orang jahat. Jangan vonis orang jahat. Walaupun mungkin kelakuannya buruk, belum tentu hatinya ini buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia yang diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia masih hidup. Orang yang masih hidup itu masih besar sekali kesempatannya untuk dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dikatakan terkabulkan doanya, semua orang yang meminta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Tapi ada yang dikasih di dunia saja, ada yang Allah tunda untuk akhirat. Bagi orang yang beriman, mereka lebih senang untuk Allah kasih di akhirat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Sony. jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Nah sekarang nih, siapa yang mau nanya boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Sebelah sini dulu ya Bu ya. Sebentar ya. Ibu deh, Ibu boleh nanya, Ibu silakan berdiri. Namanya siapa dan dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Rohimah dari Majlis Taklim As-Salam, Kampung Cikondang, Desa Cibitung Wetan, Pamijahan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Syam. Siap Ibu Ya. Rohimah. Ada yang bilang berdoa pada saat kita makan, doa kita akan diijabah langsung. Apakah benar seperti itu? Siapa yang bilang Bu? Ayo siapa yang Kebanyakan orang, Bagaimana Seta- caranya orang berdoa lagi makan? kebanyakan orang setelah berdoa, setelah makan, banyak yang lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Seneng deh godain ibu-ibu grogi itu seneng. Grogi ya seneng, semakin grogi semakin seneng kita ya. Jadi lagi berdoa, lagi makan berdoa. Gila selesai makan lupa berdoa. Sebelum makan berdoa ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi setelah makan lupa berdoa gitu Ya, mungkin ya. Siap. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya kalau engkau bersyukur maka aku pasti tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika setelah makan wajiblah bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya lisan. Syukurnya lisan mengucapkan alhamdulillah. Kalau mau lebih panjang sedikit alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau lebih nyambung sedikit dengan makanan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dia baca doa yang sesuai dengan makanannya, subhanallah. Itu syukur melalui lisan. Ada orang tidak melalui lisannya tapi melalui hatinya.
Bagaimana dengan hatinya? Dia sangat yakin apa yang dia makan, apa yang dia suap ke dalam mulutnya tidak akan pernah jadi sebuah kebaikan kecuali Allah yang membuatnya jadi baik. Dan ini semua datang kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepadanya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bersyukur dengan perbuatan. Inilah sebenar-benarnya syukur. Yang mana itu bersyukur dengan perbuatan? Habis makan dia bersemangat, semangatnya dipakai ibadah. Habis makan dia subhanallah menjadi orang yang lebih semangat dalam kehidupannya, dia semangat mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Itu bentuk syukur, mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan perbuatan. Bagaimana dengan orang yang lupa membaca doa di awal? Kalau lupa di awal dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, boleh seperti itu. Membaca al-basmalah di tengah-tengah boleh. Bagaimana dengan orang yang lupa membaca doa ketika selesai makan? Perlu diperiksa dirinya itu, Bu. Kenapa perlu diperiksa dirinya? Kok bisa lupa sama Allah? Kok bisa lupa sama Allah? Kalau lupa lafaznya mungkin masih maafu, masih termaafkan. Yang bahaya kalau lupa sama Allah. Kalau dia lupa alhamdulillahilladzi at'amana, kira-kira karena mirip-mirip redaksinya dengan doa bangun tidur, habis makan langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tiba-tiba dia baca doa bangun tidur, tidak mengapa. Kenapa? Tetap alhamdulillah, tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada sahabat yang berdoa, "Ya Allah, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku." Jadi dia balik, "Ya Allah, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku." Kenapa? Saking khusyuknya dia lupa redaksinya, salah redaksi. Salah redaksi tidak mengapa bagi seseorang karena namanya manusia, kadang lupa, kadang khilaf. Itu manusia biasa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau hukum kami saat kami lupa ataupun sedang khilaf. Ya Allah, engkaulah yang tidak pernah lupa. Satu-satunya tidak perlu lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika habis dia makan, kapan dia ingat, disitulah dia segera beristighfar. Ya Allah, ampuni saya. Saya habis makan tadi rezeki darimu tapi saya lupa. Berdoalah di situ. Ya Allah, tadi saya makan pagi enak banget. Saking enaknya saya lupa siapa yang memberi makan. Kita kan kadang kalau lupa berterima kasih sama orang, kita nggak enak ya Bu ya. Misal habis dikasih sesuatu sama orang, habis dibantu sama orang, tiba-tiba kita pergi begitu saja. Subhanallah, ya Allah nggak enak lah saya tadi sama orang itu. Dia habis bantuin saya lupa terima kasih. Maaf ya saya lupa terima kasih. Sama kepada Allah. Habis makan lupa alhamdulillah, langsung pada saat ingat langsung istighfar. Astagfirullah ya Allah, maafkan saya lupa tadi mengucapkan alhamdulillah setelah saya santap makan. Jadi sama orang aja nggak enak kan, masa sama Allah Betul. santai aja ya. Jadi diganti alhamdulillahnya nanti pada saat ingat. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama, Ustaz Jam. Sony. Semoga terjawab ya Bu ya. Masya Allah. Nanti jam yang lain boleh bertanya ya. Sekarang ada lagi dulu nih dari Instagram @noname. Assalamualaikum. Jadi gini, saya masalah dengan atasan saya yang selalu zolim, tidak menganggap saya, tidak pernah menghargai kinerja saya, bahkan tidak percaya dengan saya. Apakah ada doa yang bisa kita amalkan agar atasan saya bisa menghargai kinerja anak buahnya dan bisa berlaku adil ke bawahannya? Gimana Ustadz Maulana? Gini, Gimana? buat semuanya yang kinerjanya tidak dihargai oleh atasannya, satu jawabannya. Apa itu? Setelah yang satu ini. Ya udah, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ngakak tuh ibu.